saya Wina Pratiwi, calon guru Pundra angkatan 10 dari Kabupaten Langkat. Kali ini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh rekan saya, Ibu Lestari Christine Siagian, SPD. Beliau adalah guru kelas 6 SD Negeri 050659 Sahabat. Selamat pagi Bu Lestari. Pagi Bu Wina. Ya, apa kabarnya nih Bu? Sehat Bu. Ibu, hari ini kita akan lakukan percakapan praobservasi, di mana tujuan dari percakapan ini adalah agar Ibu lebih siap dan lebih matang lagi persiapannya ya Bu ya. Nah, kemudian Bu, jika saya boleh tahu Bu, materinya nanti Ibu ajarkan itu tentang apa Bu? Nanti Bu, materi yang saya ajarkan itu Bu, cara hewan melindungi diri. Hewan melindungi diri. Oke Bu, di kelas 6 ya Bu ya? Iya benar. Oke Bu, tadi materinya. Kemudian tujuan dari pembelajaran Ibu nanti apa ya Bu ya? Iya Bu, jadi tujuan pembelajaran saya Bu, siswa mampu mengidentifikasi bagaimana cara hewan melindungi diri. Cara hewan melindungi diri. Identifikasi cara hewan melindungi diri. Oke Bu, kemudian area yang ingin dikembangkan dalam praktik pembelajaran nanti itu Bu, yang mana ya Bu ya? Iya Bu, jadi area pengembangan yang ingin dicapai di kelas saya Bu ada dua. Yang pertama itu aspek pengetahuan atau kognitifnya, serta aspek psikomotornya atau keterampilannya Bu. Oke Bu, kognitif dan psikomotornya Bu ya. Baik sekali Bu Lestari. Kemudian Bu, saya ingin tahu nih lebih lanjut lagi tentang strategi, kemudian metode apa yang Ibu gunakan untuk praktik pembelajaran nanti ya Bu ya. Ya baik Bu, jadi Bu nanti kalau ditanyakan strategi yang akan saya pakai itu yaitu pembelajaran berdiferensiasi Bu. Jadi diferensiasi yang saya pakai itu ada 3, berdiferensiasi konten, diferensiasi produk, sama proses Bu. Jadi sebelumnya saya sudah melakukan asesmen awal Bu. Saya sudah memetakan daya belajar anak, dan saya nanti juga akan melihat kesiapan anak dalam menerima pembelajaran yang baru. Kemudian Bu, pembelajaran saya juga nanti terintegrasi dengan KSD, serta metode yang akan saya gunakan yaitu yang pertama diskusi kelompok, tanya jawab, serta penugasan Bu. Dan nanti saya juga akan menggunakan media pembelajaran yang bervariasi Bu, seperti menggunakan media gambar, video, serta ada teks ataupun tulisan gitu Bu. Karena kan saya menggunakan pembelajaran berdiferensiasi Bu, saya sesuaikan dengan gaya belajar anak gitu. Oke Bu, jadi tadi dari yang Ibu bilang tadi saya tangkap ini Ibu akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi ya Bu ya? Iya benar Dari Bu. mulai produk, konten, dan prosesnya. Kemudian Ibu juga akan menerapkan metode diskusi, penugasan, dan tanya jawab. Benar. Iya Bu. Ya ini sepertinya luar biasa sekali Bu Lestari ini. Jadi Bu Lestari, saya ini nggak sabar nih. Kira-kira kapan nih Bu Lestari ini mau melakukan praktik pembelajarannya di kelas nih Bu ya? Kapan, hari apa? Iya Bu, karena persiapan saya juga sudah selesai Bu, jadi saya rasa besok saya sudah siap Bu untuk yang seperti itu Bu. Kalau saya Bu besok masuknya itu di jam pertama sama jam kedua Bu. Oke, jadi besok itu di hari Rabu ya Bu ya? Iya, Bu, benar. Jam pertama dan jam kedua. Iya. Baik Bu Lestari, insya Allah besok hari Rabu jam pertama dan kedua saya akan kembali lagi ke kelas Ibu dan melakukan supervisi akademik praktik pembelajaran Ibu di kelas ya Bu ya. Iya Bu. Terima kasih banyak nih atas waktunya ya Bu ya. Sama-sama Bu Wina, saya juga terima kasih ya Bu. Demikian percakapan saya dengan Ibu Lestari Christine Siagian SPD sebagai rangkaian supervisi akademik untuk memenuhi tugas aksi nyata modul 2.3. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Ibu. Selamat pagi, Bu. Apa kabarnya hari ini? Baik. Oke, udah sarapan belum? Sudah. Bagus ya nak. Nah, sebelum kita lanjut pembelajaran kita, coba dulu ketua kelasnya siapkan dan mimpin doanya. Siap. Berdiri semua. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu.
Selamat pagi, Nak. Duduk. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa menurut kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Doa dimulai. Doa selesai. Oke. Nah, Ibu mau tanya dulu kamu, ya. Hari ini bagaimana perasaannya semua? Ada yang sedih? Ya. Nah, namun kalau nanti ketika Ibu absen, kamu jawabnya bukan hadir, Bu. Oke, Sakti. Tenang, Bu. Naura. Oke, semua senang. Bagus. Hari ini kita akan belajar tadi tentang apa? Cara perkembangbiakan hewan. Tapi biar kamu belajarnya lebih fokus, Ibu ada video mindfulness. Nah, Anda bisa menggeser posisi tempat duduk agar menjadi lebih nyaman. Cobalah untuk duduk tidak membungkuk, tetap tegak, tetapi kedua bahu rileks. Mulai dari otot wajah, sekitar dahi, kelopak mata, pipi, rahang, dagu, kemudian kedua bahu, di nafas yang lebih tenang dan pelan. Amati perasaan Anda saat tadi kamu sudah melakukan teknik stop, ya Nak ya. Sekarang Ibu mau bertanya dulu, bagaimana perasaan kamu ketika mengikuti video yang ada di depan? Ibu mau 2 orang menyampaikan perasaannya. Nah, lebih bersemangat lagi nggak belajarnya? Semangat, lebih fokus nggak? Iya, lebih fokus. Oh, jadi hari ini kamu belajar tentang cara berkembang biak hewan. Apa tujuannya? Tujuannya yang pertama, melalui membaca teks dengan video dan permainan TGT, kamu mampu menganalisis cara perkembangbiakan pada hewan dengan tepat. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, kamu mampu menganalisis ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, opovivipar dengan tepat. Dan yang ketiga, melalui diskusi kelompok, kamu mampu menyajikan hasil analisis tentang cara perkembangbiakan hewan dengan tepat. Ada berapa, Nak? 3. Ada 3, iya. Nah, iya. Nah, Ibu minta salah satu dari kamu yang suaranya besar untuk membacakan paragraf pertama. Telur hingga hewan yang melahirkan anak. Berikut adalah beberapa cara hewan berkembang biak. Oke, terima kasih Tiara. Nah, kamu sudah baca semua teksnya kan, Nak? Ada berbagai jenis hewan yang hidup. Sebagai makhluk hidup, hewan juga berkembang biak, Tirs. Hewan berkembang biak dengan 3 cara, yakni ovipar, vivipar, dan ovovivipar. Nah, apakah kamu sudah tahu apa itu ovipar, vivipar, dan ovovivipar? Kita cari tahu tentang cara hewan berkembang biak tersebut yuk. Ovipar atau bertelur adalah ayam, bebek, burung, cicak, dan lain sebagainya. Ibu ada gambar hewan. Banyak hewannya ya, keluar dari kebun binatang. Ada gajah ya. Nah, inilah dia vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Ayo, contohnya apa-apa saja Nakku yang ada di gambar? Nah, ini ovovivipar. Apa artinya? Iya, bertelur dan melahirkan. Apa saja contohnya, Nak, yang ada di gambar? Apa lagi? Udara. Iya. Ini apa nih, Nak? Bunglon. Apa hewannya? Buaya. Ada bebek. Ini apa? Kodok. Kawannya yang bisa jawab nomor 1. Nah, kalau yang nomor 2 sudah tahu jawabannya, langsung tulis. Setelah ditulis, kamu mundur lagi ke belakang, maju lagi si Upaira. Jawab yang nomor 2. Paham? Siapa yang nggak paham? Dari ulangi.
Paham semua? Paham. Nah, jadi siapa kelompok yang paling cepat menyelesaikan soal, dialah pemenangnya. Oke? Nah, udah semua bawa pulpen? Iya. Oke. Nah, dengarkan Ibu, jangan kamu kasih tahu jawaban sama kawannya. Diam aja, soalnya apapun diam aja, biar temannya yang membaca sendiri. Paham? Nah, oke. Hitungan mundur. Gitu Ibu bilang 1, baru langsung mulai. Oke ya? 3, 2, 1, mulai. Oke anak, jadi ini Ibu akan bagikan LKPD untuk kamu. Namun diskusikan dulu dengan satu kelompoknya. Jika sudah kamu menemukan jawabannya dengan cara berdiskusi, baru kamu tuliskan di kertas yang Ibu bagikan. Paham? Oke, Ibu bagikan ya. Oke, boleh dikerjakan ya. Diskusi dulu baru boleh dikerjakan. Kita dengarkan hasil dari diskusi kelompok berlima, bukan kreatif ya, kreatif. Oke, silahkan Mak. Kami dari kelompok kreatif akan menjelaskan diskusi kelompok kami. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya adalah bebek. Yang kedua adalah hewan ovipar. Hewan ovipar adalah hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan. Contohnya adalah kambing. Dan yang terakhir adalah ovovivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur melahirkan. Contohnya adalah ular. Oke, tepuk tangan buat kelompok kreatif. Terima kasih ya Nak, hebat. Oke, silakan duduk. Anak-anak Ibu, tadi kita sudah bermain, sudah belajar bersama. Menyenangkan tidak belajarnya Nak? Menyenangkan. Nah, sekarang kita akan menyimpulkan pembelajaran kita. Siapa yang masih ingat kita belajar tentang apa aja? Oh, Naura. Yuk, Naura dulu. Sini Naura, depan Ibu ini. Tadi kita belajar apa aja ya Naura? Tentang cara hewan berkembang biak. Tentang cara hewan berkembang biak. Benar. Coba Tasya sekarang ke depan. Makasih ya Naura. Coba Tasya, apa yang dimaksud dengan ovipar? Ovipar adalah hewan yang bertelur. Iya, hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur. Contohnya apa Tasya? Contohnya bebek. Oke, benar sekali. Terima kasih Tasya. Ayo tepuk tangan buat Tasya. Nah, sudah selesai. Jadi besok kita akan belajar IPAS kembali. Ibu minta kamu baca buku kamu yang di halaman 56. Ini yang masuk sekarang Ibu agamanya. Jangan bising, tunggu ibunya sampai kelas. Udah ya? Oke, dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wina Pratiwi, CGP Angkatan 10 dari Kabupaten Langkat. Di sini saya ditemani oleh Ibu Yuli Kartika sebagai ibu pengajar praktik. Apa kabar Bu Yuli? Alhamdulillah sehat Bu Wina. Alhamdulillah Ibu ya. Kemudian Ibu hari ini bagi bersedia Bu mendampingi saya dan Ibu Lestari dalam melakukan percakapan pasca observasi. Alhamdulillah sudah siap, sudah bisa lanjut Ibu. Baik Bu. Bagaimana Bu Lestari? Sudah siap Ibu? Sudah Bu, sudah siap. Oke baiklah, kami akan melakukan percakapan pasca observasi. Selamat menyaksikan. Oke Bu Lestari,
saya akan lakukan percakapan pasca observasi. Ibu nggak usah tegang, Ibu santai aja, kita seperti ngobrol-ngobrol biasa ya Bu ya. Setelah tadi Ibu sudah tampil melakukan kegiatan pembelajaran, bagaimana Ibu perasaannya tadi Bu? Dari yang sebelum dan sesudahnya. Ya, jadi terus terang ya kan Bu, biasakan saya itu kalau di kelas itu tidak ada guru yang melihat, tapi karena ada gurunya dalam kelas rasanya deg-degan, tegang gitu Bu. Tapi setelah semua berjalan ya rasanya plong gitu Bu. Namun karena saya tahu akan diobservasi oleh Bu Gina, saya memang persiapannya lebih matang gitu. Oke, awalnya Ibu merasa tegang ya Bu ya? Iya Bu. Karena biasanya kan nggak lihat, nah kali ini dipantau pembelajarannya kan. Biasa tuh Bu emang seperti itu Bu. Apa nih yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita kali ini Bu? Jadi Bu, yang saya harapkan kan saya sudah melakukan pembelajaran di kelas saya, namun rasanya belum sempurna gitu Bu. Jadi harapan saya setelah saya ngobrol sama Bu Wina, saya bisa lebih memperbaiki kompetensi saya sebagai seorang guru, sehingga saya bisa memberikan pembelajaran yang terbaik untuk peserta didik gitu Bu. Oke, baik sekali Bu Lestari. Oke Bu, pertanyaan saya selanjutnya Bu, bagaimana dengan tahapan-tahapan yang sudah Ibu lakukan? Apakah sesuai dengan rencana yang lakukan? Iya, oke Bu. Jadi kalau menurut saya tahapan-tahapan dalam rencana pembelajaran saya sudah saya lakukan, mulai dari kegiatan awal, inti, penutup juga sudah saya lakukan sesuai dengan SOP yang saya buat. Kemudian pembelajaran berdiferensiasinya juga menurut saya sudah dapat dan terintegrasi dengan KSE juga gitu Bu kalau menurut saya. Oke Bu, ya sudah sesuai dengan rencana ya Bu ya? Iya Bu, bahkan saya sudah mencoba teknik stop dengan untuk mindfulness untuk meningkatkan konsentrasi siswa, itu juga sudah saya terapkan. Bu, sekedar mengingatkan kemarin itu tujuan pembelajaran Ibu apa Ibu? Iya Bu, jadi tujuan pembelajaran saya kemarin ada 3 Bu. Yang pertama melalui membaca teks, menonton video dan permainan PGT, siswa mampu menganalisis cara perkembangbiakan pada hewan dan peserta. Yang kedua, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menganalisis ciri-ciri hewan ovipar, vivipar, dan omnivipar dengan tepat. Dan yang terakhir Bu, melalui diskusi kelompok, siswa mampu menyajikan hasil analisis tentang cara perkembangbiakan hewan dengan tepat. Oke Bu, jadi tujuan pembelajaran Ibu melalui pembacaan teks, siswa itu mampu menganalisis cara perkembangbiakan hewan, baik itu ovipar, vivipar, dan omnivipar gitu ya. Kemudian Bu, dari kegiatan pembelajaran yang sudah Ibu lakukan tadi, apakah tujuan yang Ibu harapkan sudah tercapai Bu? Kalau tadi saya referensi Bu, ketiga tujuan yang ingin saya capai sudah tercapai Bu. Sudah. Menurut Ibu, apa saja nih yang sudah Ibu anggap baik dari kegiatan pembelajaran tadi? Apa ya Bu? Oh ya Bu, tadi kan saya coba ingat-ingat pembelajaran saya itu terlihat menurut saya juga sudah aktif. Sepertinya mereka juga bahagia dalam pembelajaran karena ada saya buat TGT kan Bu, tim games turnamen, di mana permainan itu secara berkelompok menemukan jawaban sehingga anak-anak tadi berlomba gitu Bu. Kemudian saya perdana nih Bu mencoba teknik stop Bu, mindfulness. Nah, jadi anak-anak pun terlihat merasa nyaman dalam kegiatan pembelajaran setelah saya melakukan teknik stop tadi Bu. Begitu. Oke, ya baik Bu. Tadi juga saya juga melihat tadi Ibu sudah melakukan mindfulness, kemudian Ibu juga sudah melakukan games di kegiatan pembelajaran Ibu tadi. Dan jika mau dilihat dari skala 1 sampai 10, Ibu kira-kira pembelajaran Ibu urusan itu ada di angka Di angka 8 ya. angka 8 ya. Ya, oke. Jika nanti ada kesempatan untuk meningkatkan lagi pembelajaran Ibu, mau Ibu tingkatkan menjadi angka berapa nih Bu pembelajaran kita? Kalau saya Bu, saya pengen setiap tahun itu kualitas diri saya sebagai seorang guru itu meningkat. Jadi kalau impian saya Bu, mudah-mudahan di tahun 2024 ini skala itu bisa mencapai 9, nanti 3 bisa mencapai 10. Itu harapan saya. Banyak
kedepannya akan menjadi 9 bahkan 10. Iya Bu. Iya, memang seperti itu Bu. Kita sebagai guru kita tidak boleh berhenti belajar ya. Jika kita mengajar maka kita harus belajar juga. Oke Bu Lestari, baik sekali jawabannya. Nah tadi Ibu pengennya ada di nilai 9 bahkan 10 nih. Boleh tahu nggak Bu, apa ya kira-kira usaha Ibu dalam mencapai angka tersebut? Apa ya Bu ya? Kalau menurut saya sih Bu, saya sepertinya perlu mengikuti banyak pelatihan juga ya Bu ya. Ya. Apalagi sekarang kan Bu zamannya serba IT. Jadi saya ingin gitu Bu, media pembelajaran saya itu lebih cenderung menggunakan IT karena memang kan fasilitas sekolah kita juga mendukung ya kan Bu. Lampu listrik juga memadai, infokus kita juga ada, dan sepertinya dengan menggunakan IT saya juga mengajarkan anak untuk belajar menggunakan IT gitu Bu. Kemudian saya pengen juga ngikuti pelatihan Bu, menggunakan pembelajaran yang baik, yang anak. Itu sih Bu kayaknya rencana ke depan gitu, biar hasil pengetahuan saya selama mengikuti pelatihan itu bisa saya terapkan dalam kegiatan pembelajaran saya. Oke, baik Bu Lestari. Jadi mengikuti perkembangan zaman, karena emang sekarang zamannya teknologi, jadi kita memberikan pendekatan karena anak itu menggunakan teknologi juga. Tentunya dengan memanfaatkan sarana-prasarana yang ada di sekolah. Oke, Bu Lestari, baik sekali Bu Lestari. Oke Bu Lestari, dari rencana-rencana tadi yang Ibu sudah paparkan, saya rasa itu baik sekali. Jadi kira-kira ini Ibu terapkan semua rencana-rencana Ibu. Rencananya Bu, ya kalau bisa secepatnya gitu. Nah, saya juga coba memilih pelatihan Bu, dan 2 hari lagi ada tuh Bu pelatihan tentang penggunaan AI untuk meningkatkan media pembelajaran Bu. Oke ya. Saya tunggu ya Bu, kabar baiknya Bu. Bu Lestari. Terima kasih Bu, Sama-sama Bu karena Wina. sudah bersedia diobservasi. Ibu, terima kasih juga atas waktunya. Sama-sama juga ya Bu, saya juga terima kasih dengan ngobrol sama Bu Wina. Kok rasanya kompetensi saya sebagai guru itu bisa saya temukan dari sana. Bu Lestari, terima kasih atas waktunya. Semoga yang apa Ibu rencanakan dapat segera terrealisasikan.